Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil observasi kami laporan SDM kelompok 13. Di sini saya sendiri bernama Anggra Okta Saputra, NIM 19074005, dan rekan saya Habib Rama Gusti, NIM 19074016. Lanjut, yang materi selanjutnya yaitu perkenalan profil perusahaan. Nama usaha yaitu Serundeng Habib. Struktur jabatan pemilik Ibu Janewar. Jumlah karyawan yaitu Fikri, Redo, Teddy, dan Teti admin Janewar. Terletak di Jalan Jirek, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Jenis produk yang dipilih dari usaha yang dipilih berupa makanan. Adapun makanan yang dijual berupa serundeng. Lanjut proses rekrutmen. Posisi karyawan toko. Penempatan toko serundeng Habib. Persyaratan yaitu pria atau wanita, pendidikan minimal SMA atau SMK derajat, usia maksimal 25 tahun, bisa bekerja sama dengan tim, berpenampilan menarik, siap bekerja di bawah tekanan lamaran, diantar langsung atau via pos ke Jalan Jirek, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, toko Serundeng Habib. Pengumuman lowongan kerja. Saluran rekrutmen media. Sistem pelatihan. Pelatihan memilih bahan baku yang terbaik. Pelatihan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pekerja mengenai bahan baku yang baik yang dapat menghasilkan serundeng yang sesuai harapan. Pelatihan ini dilakukan terhadap seluruh pekerja agar seluruh pekerja memahami mengenai hal dasar ini. Setelah diadakan pelatihan ini, maka pekerja akan langsung terjun ke pasar atau kebun milik warga dalam memilih ubi sebagai bahan baku pembuatan serundeng. Pelatihan dalam menggunakan alat-alat pengolah ubi. Dalam mengolah ubi menjadi serundeng dengan tekstur yang tipis dan memanjang, diperlukan beberapa alat agar pekerja tidak memakan waktu lama dan hasilnya lebih efisien. Mulai dari mengupas kulit ubi hingga memotong-motong ubi menjadi tipis, terdapat alat bermata pisau yang sudah dirancang khusus oleh pemilik usaha. Nah, inilah yang dilatih kepada para pekerja dengan tujuan mereka dapat menggunakan alat tersebut dengan lancar. Selain itu, pelatih menggunakan alat-alat yang pada umumnya tajam. Ini juga disertai dengan pelatihan mengenai keselamatan kerja. Karena bukan tidak mungkin kecelakaan, bisa saja terjadi pada proses ini. Sehingga pekerja dapat bekerja seefisien mungkin, baik dari segi waktu maupun hasil, dengan tetap mematuhi standar keselamatan kerja. Proses pengajian. Bagian mengupas dan memarut ubi. Pada bagian ini, karyawan akan digaji berdasarkan banyaknya ubi yang mereka kupas dan parut. Pekerja akan digaji sebanyak 10.000 per 10 kg gaji. Jadi, ada catatan hari yang berisi jumlah ubi yang mereka kupas dan kerjakan selama jam kerja yang nantinya akan dibayarkan gajinya oleh pemilik usaha. Bagian penggoreng sekaligus pemberian bumbu. Pada pembagian ini, pekerja akan digaji sebesar 25.000 per kilogram ubi yang telah diparut. Hal ini mengingat pekerja ini cukup sulit dan menguras tenaga. Selain ini,
Penggoreng dan pemberi bumbu ini juga merupakan pekerjaan inti dari usaha ini. Bagian pembungkus sekaligus pencetakan label serundeng. Pekerja pada bagian ini akan digaji sebesar 35.000 per 10 kg. Bagian ini bisa dibilang tidak seberat sebagian lainnya, namun memerlukan ketelitian yang sangat tinggi, mengingat setelah ini serundeng siap untuk didistribusikan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Habib Ramagusti. Next. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, permasalahan karyawan. Makanan tidak dapat tahan lama, proses pembuatan yang lama, dan peralatan yang masih tradisional, banyak pesaing manual produk serupa. Kurangnya varian produk, keuntungan yang bisa dibilang sedikit karena skala produktif juga kecil, cara menangani masalah-masalah tersebut. Nomor 1, 2, 3. Estimasi dan lakukan riset terlebih dahulu berupa kemungkinan persentase serundeng akan terjual. Jangan menggoreng bahan baku dengan skala produksi besar. Selain itu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dibutuhkan peralatan yang efektif dan mendukung proses produksi. Oleh karena itu, dilakukan investasi dengan cara membeli peralatan yang mendukung proses produksi tersebut. Nomor 4, 5, 6, lakukan upgrade terhadap produk. Berikan produk dengan inovasi yang berbeda dari pesaing mungkin dengan cara menciptakan varian rasa terbaru yang belum diciptakan pesaing. Next. Kesimpulan, menjadi seorang wirausahawati yang sukses seperti Ibu Jenewar tidaklah mudah. Membangun usaha sampai beromset ratusan juta per bulan seperti beliau. Pastilah dimulai dengan pengalaman dan keyakinan. Pelajaran penting yang dapat diteladani yaitu sebagai wirausahawan sejati jeli melihat peluang, percaya diri, tekun, berpikiran positif, dan berani mengambil risiko. Sifat wirausaha Ibu Jenewar diperoleh dari sikap mau belajar dan ikhlas. Artinya sifatnya bukan karena bakat dan keturunan. Ia juga sosok yang mudah bergaul dan bekerja keras. Sikap motivasi dan kreatifnya sudah dikembangkan. Ide kreatif muncul dari keinginan merealisasikan sesuatu yang berbeda dengan keadaan sekitar. Hasil ide kreatif dapat menambah nilai jual produk. Selanjutnya saran. Dalam mengembangkan sikap usaha pastilah sulit bagi saya yang ingin memulainya. Tetapi dengan adanya kemauan dan usaha pasti kesulitan itu akan hilang. Dari diri kita dengan sendirinya secara perlahan-lahan karena kita sudah menanamkan modal di dalam hati. Kita bisa melakukannya. Itu adalah hal yang paling mudah bagi kita untuk kita kerjakan. Maka dari itu untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan adalah berawal dari kita semua yang harus mempunyai modal tekad, kemauan, dan usaha. Jika kita semua bisa melakukannya, maka negara yang kita cintai ini akan maju sendirinya. Oleh karena itu, kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman wirausahawan yang ada di lingkungan sekitar kita, agar kita dapat mengikuti jejak kesuksesan mereka. Hanya itulah presentasi kita dari kelompok kita. Terlebih dan terkurang, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.